Salam Indonesia, halo pemirsa Anjang Sana Wakil Rakyat, saya Dewi Budianti kali ini menyapa Anda dalam Anjang Sana Wakil Rakyat episode kali ini. Dan saya berdiri saat ini di sepanjang calon jalan pariwisata Sanden dan Serandakan yang kebetulan hari ini berlangsung serasehan kelompok Tani Raharjo warga Kepatehan Sanden, Bantul, Yogyakarta. Dan Anjang Sana tentunya seperti biasa akan menghadirkan seorang wakil rakyat. Kebetulan kali ini adalah perwakilan dari Komisi B DPRD Kabupaten Bantul yang akan bertemu dengan warga. Seperti apa lengkapnya kita simak dalam Anjang Sana Wakil Rakyat. Hari ini kami bisa sowan keluarga besar masyarakat Katang Tani didampingi oleh pejabat pemerintah TNI Polri. Yang kami hormati para sepuh, tokoh-tokoh pejuang petani di Pansela, Pak Ketua Kelompok dan sebagainya, dan anggota, Bapak Ibu yang ada di sana. Yang kami hormati jajaran pemerintah Kabupaten Bantul, hadir Pak Kabid, juga perwakilan dari Kapanewon, juga pejabat dari TNI Polri yang hadir. Pansela ini untung loh nangkatani laut, ya, sama Polri Airut, ya. Siapa nih sama Polri Airut gitu. Tapi lagi komplit pokoknya. Mohon maaf saya mewakili Komisi B. Secara teknis ngajeng mengkeh kita akan menugaskan Piai loro anggota Komisi B, Pak Heru dan Pak Jumirin yang kebetulan lenggah dan mewakili dapil sini. Tapi kami adalah bagian dari perwakilan komisi, unsur pimpinan, izin kami matur. Hari ini nun sewu sebagaimana aspirasi yang kami dengar beberapa waktu yang lalu, bahwa ada kabar ini itu. Tidak usah kami simpulkan, hari ini kami hadir untuk mendengarkan. Sehingga hari ini nyungapunten Bloko Suto kemawon, kami akan mencatat, kami ada not tulis full team juga akan mencatat apa-apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat di sekitar pantai selatan, baik yang ada di Sanden maupun Sandaan ya. Kami akan banyak mendengar, mencatat, dan tadi ada kesimpulan, insya Allah nanti kita semua mencari solusi. Mekaten yang bisa kami sampaikan, matur-matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki sing kula tunggu-tunggu, sok kapan aku bisa ketemu karo DPR Komisi B. Akan bener. Kelakon bener iki. Langsung kemawon ingkang kula aturaken. Ingkang langkung rumiyin nggih menika masalah tata ruang. Tata ruang niku rumiyin kula diundang wonten kecamatan niku PPJR Perkembangan Pariwisata. Nalar JLF itu pertanian sekitar 3 bulan yang lalu kalau tentang kecamatan 3 bulan. Nah ini kan desas-desus wonten sing lagi tambak udang, wonten sing lagi perhotelan. Nah warga kan sangat resah, padahal dada tanggungan nguripi anak bojo lan putu. Nah niku mangke digusur ke tambak udang, ke perhotelan. Nah ngerkula sak putu buyen niku adem nyambut tangan apa, mangan apa. Padahal saya kalau lemah niku ngelang pasir mriki. Kami itu juga punya pasar lelang, tapi sekarang sudah nggak layak pakai, tapi tidak dipakai oleh petani. Pasar lelang cabai, tempatnya di selatan pintu masuk Samas, TPR dia itu sudah rusak. Dan kami sudah matur sama Pak Arsono dulu, sama pada waktu menjabat. Saya ingin sampai seperti dirintik sana dibangun. Dan yang keempat, pada waktu zaman Pak Harto, Pak, petani itu nggak masalah di sini mesti harus seneng. Mengira sekarang kenapa kok malah menderita, susah karena pupuknya itu susah mencari dan sudah ditarget, padahal kebutuhan itu belum mencukupi. Karena di dalam pantai itu kan
4 kali musim panen Pak. Bawang merah 3 kali, 1 kali cabai merah Pak. Berarti kita membutuhkan pupuk yang sangat banyak. Terkait dengan kenyamanan Kadang Tani dalam budidaya lahan pasir, lahan yang semula tandus gersang setelah subur, banyak sekali yang ingin mengambil alih. Untuk kenyamanan Kadang Tani kami mohon dibantu Pak. Untuk surat kekancingan, kami sudah memulai sejak tahun 2018 mengajukan ke Dipertari Bantul. Tiap tahun kita tanyakan, tapi hasilnya nihil terus. Ini kami mohon pendampingan dari Bapak Komisi B, karena dari Dipertari itu ditetapkan menurut yang saya terima sejak tahun 2013 sampai sekarang yang sebelah utara itu katanya untuk ekonomi dan perdagangan, sedangkan yang selatan kawasan ekonomi khusus pariwisata. Tapi biarpun pariwisata, pertanian masuk karena agrowisata edukasi Pak. Jadi gini Pak, kami berharap baik isu-isu yang beredar untuk penataan kawasan pesisir khususnya Kabupaten Bantul terkait sama akan adanya untuk festival layang-layang internasional 20 hektar, terus adanya tambak udang, terus yang lain-lain termasuk hotel dan termasuk sesuatu pembangunan bentuknya fisik. Saya berharap untuk kepada Bapak Dewan Komisi B DPRD Kabupaten Bantul, yaitu untuk membela kami warga petani, bagaimana di sini kami itu bertani bisa nyaman. Salah satunya ya tadi kekancingan, status kita warga masyarakat siap ya membayar, ibaratnya membayar pajak kepada keraton, siap ya. Wah, alhamdulillah. Jadi kita juga akan berusaha menjadi warga negara yang sadar hukum dan aturan. Nah, jumbuh kalih bapak-bapak ingkang sampun ngajeng hubunganipun kalih lahan status lahan. Dados saestu para bapak status lahan saestu petani menika ngajeng-ngajeng kados pundi anggenipun ndamel kados wau ingkang dipun serukan menawi kraton meniku saged ndamel setipe pipil siap bayar, menawi kraton ndamel seperti pipil dados ada hitam di atas putih untuk membayar atau wajib pajaknya. Lahan menika kagunganipun sinten Pak Bu? Kraton. Gusti Allah ini Pak. Nggih. Nah inilah Pak, sing memang perlu Pak, perlu adanya satu diskusi yang terus harus kita lakukan Pak. Mila ini catatan yang paling utama untuk Komisi Bu Pak. Nggih. Nanti satu waktu menikah memang ini harus kita perjuangkan. Betul ya Pak? Harus, betul ya Pak Edi? Yang kedua, kalau mendengar wow hubunganipun kalian pasar lelang sing teng cedak TPR nika. Nggih. Begini Pak, saya ingat betul waktu membangun eranya Pak Idam, ya memang kacar, memang bangunannya ya dalam sekian waktu memang ya perlu rehab. Nah, begini Pak, ketentuan di Permendagri nomor pinten kula lali, yang ada dasar hukumnya Pak, bahwa anggaran pemerintah daerah atau yang kita kenal kalau kita nggih APBD kabupaten niku ora kena nggo gawe pembangunan
sing tanahe durung cetha. Niku masalah, Pak. Nah, sing Pasarikan ini yang agak tanda tanya karena status tanahnya itu, Pak. Nah, ada sebenarnya satu cara lagi. Mau kalaupun motor kalian Pak Ketua, kalian Pak Wakil. Nanti kita coba diskusikan melalui CSR, Pak. Nanti coba kita diskusikan dengan Bupati, Pak. Pak Diloro mungkin dikoreksi gitu. Keistimewaan ada 3 pokok. 1, hubungan pun kan Kaprajan. Nah, itu dulu, Pak. Kaprajan itu pemerintahan, Pak. Memang Doyo itu punya ciri khas pemerintahan khusus. Padahal contoh gampang, orang Pak Camat yang saat ini jadi Pameru, padahal itu, Pak. Nomor 2, kebudayaan, Pak. Leres Pak Kiai, Pak di Kota Subang pun kalian kebutuhannya Jakarta niku Pak, apa wae itulah ciri khasnya DIY, keistimewaan. Lalu yang ketiga adalah agraria, Pak. Agraria niku pertanian, termasuk ini, Pak, nggih, termasuk kagungan dalam barangnya agraria pertanian. Pengen bisa dijajakan kan kata tuh, Pak, gitu, Pak. Sebagian kan kagungan ngersadar itu didata dengan undang-undang keistimewaan. Nah, dari ketiganya itu Pak Kiai, Pak Edi, memang kita dari APBN mendapatkan dana, iya, Pak. Nah, pertanyaannya, apa kena kuwi dinggo kepentingan pertanian apa, Pak? Jawabannya bisa, Pak. Hanya masalahnya, nanti prosesnya, Pak, nanti prosedur carane. Sakjane teng mriki niku intine gitu. Intine saresian gitu. Saresian terus usul padha usul gitu. Dipandu Pak Arzin gitu. Sakniki kula nggih tak nyuwun pirsa dhumateng sedulur-sedulur kula sedaya wonten ing tigang kelurahan. Sing kaitanipun tanah kekancingan gitu. Kinten-kinten wonten bareng contoh tanah kekancingan. Mangke kula sak rombongan saking Komisi B mangke nderekke terus pundi carane pados kekancingan. Ngoten nggih. Intinya kekancingan to tanah ki nek engko wis jelas nggih to. Jenengan ya mengelola kepenak. Ora ngrungokke engko investor teko, engko arep digawe hotel. Niku apa dhewe mangke kabeh-kabeh do golek tanah kekancingan gitu. Padha niku mangke nggih. Lah awake dhewe berlomba nggih. Nek wakil rakyat biasanya berpihak ning rakyat ngoten niku lho. Alhamdulillah tadi sudah kita catat semua apa yang menjadi keluhan panjenengan tentang kekancingan. Nggih. Jenengan sekarang tidak pegang apa-apa ini Bapak Ibu. Nggih toh? Itu yang membuat panjenengan itu menjadi lemah. Gitu. Nah, monggo. Saran saya dari sisi tata ruangnya sudah masuk. Nah, monggo nanti membuat tim piye carane iso megang kekancingan itu. Cari orang-orang yang paham tentang kekancingan. Ya pemirsa, Anjang Sarawak Wakil Rakyat masih bersama saya Dewi Budianti dan saat ini saya sudah bersama dengan Wakil Rakyat dari Komisi B DPRD Bantul. Saya sapa terlebih dahulu nih, ada Wakil Ketua Komisi B DPRD Bapak Aryu Nadi. Apa kabar Pak? Baik, selamat sore. Iya, sehat pemirsa. Iya, ada Pak Ketua Komisi B juga ini di sana. Apa kabar Pak Wildana Fis? Alhamdulillah sehat baik. Sehat dan baik ya. Ini habis ngobrol-ngobrol dengan warga dan juga para kelompok tani begitu kan ya. Luar biasa dan sesuai dengan apa yang memang selama ini menjadi concern dari Komisi B. Salah satunya pertanian, ada juga pariwisata, betul ya Pak ya? Baik, nah mungkin sebelum kita bahas terkait dengan apa saja aspirasi yang sudah disampaikan oleh warga dan kelompok tani,
Mungkin dari Pak Aryunadi dulu deh, saya mau mendengar bagaimana sih Bapak melihat potensi pertanian dari warga di sini, di Pantai Selatan ini. Iya, beberapa kali kami ke sini, Mbak. Ya, kami ke sini karena adanya informasi dan kami mendengar langsung, dan kami teman-teman Komisi B atas nama DPRD hadir melihat langsung kondisi sektor pertanian. Yang pertama, atas nama DPRD apresiasi kepada seluruh kadang tani di wilayah Pansela ini. Kami sampai sekarang ini kayak nggak percaya pasir yang kering kerontang panas atas kerja luar biasa dari kadang tani bisa dimanfaatkan menjadi lahan yang subur dan berkualitas produk pertaniannya, sehingga ya tidak banyak kata atau kalimat, tetapi apresiasi untuk kadang tani di Pansela yang memanfaatkan lahan pasir luar biasa. Ya, dari Pak Wildan nih barangkali terkait pertanian warga dan juga potensi pariwisata barangkali mendapat Anda melihatnya sejauh ini. Ya, jadi gini Mbak Dewi, ini tadi yang disampaikan saudara saya Mas Aryun terkait dengan pertanyaannya sudah kita semua sudah tahu bahwa awalnya kita nggak percaya informasi tentang pertanian di lahan pasir, tapi ini kita setelah melihat kondisi real itu luar biasa ini ternyata. Nah, ini sekarang di sepanjang Pantai Selatan ini kan ada pertanian, ada pariwisata. Nah, pariwisata tetap jalan terus. Kita sebagai komisi yang membidangi Dinas Pariwisata tentunya akan mensupport semua kegiatan yang itu kaitannya dengan pariwisata. Nah, sedangkan di sini ini ada para petani melakukan penanaman pertanian. Ada cabai, ada singkong. Nah, ini ya yang sudah berjalan. Nah, ini luar biasa. Nah, ini bisa kita kembangkan. Kita kembangkan pariwisata berbasis pertanian. Jadi ini bisa menjadi percontohan. Karena apa? Melaksanakan penanaman cabai, ubi jalar di lahan pasir yang kering kerontang, tapi hasilnya luar biasa. Ini kan luar biasa sekali. Nah, ini perlu kita sampaikan ke masyarakat luas, tidak hanya di Yogyakarta, mungkin di daerah-daerah yang punya pantai yang itu lahan pasirnya juga luas. Ini bisa mereka adopsi bahwa pertanian tidak hanya di lahan sawah, tapi bisa juga di lahan pasir. Itu tadi. Ya. Dan hasilnya memang tadi disebutkan luar biasa ya, tidak disangka-sangka, mampu bersaing begitu dan itu bisa dan berkualitas. Itu bisa menjadi tempat wisata, agrowisata, tapi juga menjadi sumber penghasilan bagi mereka para petani di sini. Maka wajar kemudian kalau mereka juga punya kekhawatiran nih, Pak ya. Wajar kemudian. Nah, makanya tadi beberapa aspirasi yang disampaikan adalah bagaimana nih untuk menjawab kekhawatiran ini agar tidak terjadi nih penggusuran dan lain sebagainya. Jawaban dari Anda, Pak. Mungkin saat ini kan masih ditampung dulu nih, Pak, tapi barangkali sudah ada tanggapan lah. Gitu. Ya, yang pertama, hari ini kami menerima aspirasi terkait dengan mereka khawatir adanya isu ABC. Nah, kami di sini hadir untuk memberikan ayam-ayam kepada masyarakat. Hal yang kami tawarkan kepada mereka, satu, atas keseriusan mereka berkelompok nanti membentuk tim. Selanjutnya permohonan kepada Ngerso Dalem, kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Raja Yogyakarta, untuk memohon agar tanah, pasir, dan sebagian betul-betul pasir kayak gumuk, tetapi bukan gumuk yang di parantritis, ini bisa dimanfaatkan oleh warga masyarakat yang memang telah terbukti warga masyarakat merawat dengan baik, memanfaatkan dengan baik dengan produk yang berkualitas ini dapat diberikan kekancingan. Hak pemanfaatan lahan untuk kepentingan sektor pertanian menuju kepada sektor agro. Nah, arahnya ke sana. Memang tahapannya step by step, tetapi ini harus kita lakukan sebagai orang yang taat aturan, taat undang-undang, kita pahami, tetapi juga orang Jawa, kita juga harus tata berberita acaranya sesuai kultur Jawa. Jadi tadi saya sampaikan. Jadi langkahnya adalah permohonan kepada Ngerso Dalem agar warga masyarakat Bantul di selatan yang mengelola lahan pasir mendapatkan izin untuk dapat mengelola dan mendapatkan kekancingan. Itu, Mbak. Betul. Ini tadi kan dari yang disebutkan Pak Wildan luar biasa ya, segera membentuk tim gitu ya, Pak. Ini menjadi langkah terdekat dulu begitu ya. Betul. Seperti apa, Pak? Mungkin bisa diurai kembali di sini. Jadi gini, saat ini dengan adanya isu
akan ada investor yang masuk, ya kan? Ini masyarakat petani kan jadi resah, ya kan? Karena mereka belum punya pegangan apa-apa, ya toh, menggarap lahan yang ini punya Sultan. Mereka belum punya pegangan apa-apa, makanya supaya ini mereka itu punya pegangan, tidak diganggu oleh isu-isu, membuat tim, ya toh, tim kecil yang itu akan merumuskan semuanya terkait dengan syarat-syarat apa saja supaya mendapat kekancingan dari keraton. Karena ini tanahnya kan tanah punya Ngesot Dalem, punya keraton itu. Nah, seperti yang kita lihat, Mbak, lahan-lahan di sini ya, lahan-lahan yang itu nggak tergarap itu kan ilalang-ilalang, ya kan? Ternyata para petani bisa memanfaatkan itu yang awalnya ilalang-ilalang nggak jelas, gitu. Dikelola dengan baik, ya toh, akhirnya bisa menjadi lahan pertanian yang subur, menghasilkan, dan itu bisa mensejahterakan para petani, gitu. Seperti itu kan luar biasa, gitu. Menggarap lahan yang ilalang nggak jelas, terus bisa dimanfaatkan, dan ini tidak merusak, gitu loh. Tapi memanfaatkan lahan yang itu tidak dimanfaatkan, gitu. Ini kan tidak mengganggu, justru malah memberi manfaat. Nah, ini kan bagus. Nah, insya Allah kalau ini bagus, Ngesot Dalem ini kan sangat arif dan bijaksana. Semoga saja nanti tim kecil yang merumuskan itu bisa segera dapat solusi, akhirnya para petani bisa bisa mendapatkan surat kekancingan dari Ngesot Dalem sehingga mereka menggarap bisa dengan tenang. Nah, misalnya ada syarat dari keraton apa saja kalau mau menggarap lah, nanti bisa dirembuk di internal para petani. Baik. Gitu. Nah, terkait dengan surat kekancingan ini tentu saja dari Komisi B siap menjembatani, betul ya Pak ya? Oh iya, pasti. Ya, fungsi kita menjadi fungsi aspirasi ya. Kita akan jembatani sebagaimana peraturan yang berlaku. Sesuai dengan tahap-tahap prosedur yang ada. Oh iya. Nah, tadi aspirasi yang disampaikan juga tidak hanya terkait dengan surat kekancingan, apa saja yang lainnya kita bahas di segmen selanjutnya ya Pak. Ya, kita akan kembali sesaat lagi pemirsa. Kembali di Anjang Sana Wakil Rakyat, pemirsa, kita lanjutkan lagi perbincangan kita kali ini terkait dengan sarasehan yang tadi sudah berlangsung antara warga, para petani di pesisir pantai selatan dan juga Komisi B DPRD Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Beberapa aspirasi sudah disampaikan, salah satunya adalah kerusakan yang terjadi di pasar lelang cabai ya Pak ya. Waduh, seperti apa nih Pak tanggapannya? Silakan Pak Aryon dulu deh. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini kami mendapat informasi dari masyarakat terkait dengan tempat pelelangan untuk produk pertanian itu sudah rusak. Juga tersampaikan, dinas juga sudah menyampaikan persoalannya status tanah. Problemnya memang ketika rusak, sekarang ada regulasi bahwa status tanah harus clean and clear. Jadi permasalahan, sehingga mungkin berkenaan dengan ini ada solusi. Tadi juga anggota Komisi B Bapak Heru wakil dari Dapil sini itu ada solusi. Solusinya adalah kerjasama dengan gotong royong, termasuk pemanfaatan CSR. Untuk itu mengenai tempat untuk tempat untuk yang disampaikan tadi, nanti solusinya kalau memang belum clean and clear karena status tanah, nanti kita solusikan kerjasama dengan BUMD dan juga masyarakat sekitar dengan gotong royong. Tetapi intinya pemerintah harus hadir ketika rakyat segera mendapat jawaban solusinya. Begitu Mbak. Oke, baik. Nah, kalau mengenai dari anggaran dan juga fungsi pengawasan dan legislasi, apa nih yang bisa dijelaskan lebih detail lagi untuk bisa mengatasi persoalan-persoalan tersebut? Ya, Komisi B itu membidangi kebetulan juga terkait dengan penganggaran, juga terkait dengan pertanian, pariwisata, dan sebagainya. Yang pertama, fungsi anggaran ini DPRD sangat menunggu dari pemerintah daerah, dinas terkait untuk merencanakan program kegiatan terkait dengan bagaimana para kadang tani Sembantul ini mendapatkan manfaat ketika kita dalam 1 tahun anggaran bisa memprogramkan untuk kepentingan support kadang tani. DPRD fungsi anggarannya adalah ketika usulannya itu tidak melanggar aturan,
usulannya itu dengan arah dapat dipertanggungjawabkan kepada kita semua, kenapa tidak? Berapapun kita dok, selama proyeksi pendapatannya teralokasikan dengan plafon tersedia untuk ke sana. Sehingga fungsi anggaran kita dengan lapang dada terbuka, berapapun ketika dinas terkait mengusulkan, kita siap untuk membahas dan memutuskan dan mengalokasikan. Baik. Nah, selain ini tadi juga yang digarisbawahi adalah mengenai kebutuhan pupuk, Pak Wildan. Kebutuhan pupuk yang banyak begitu kan, apalagi ada kalau nggak salah 4 kali musim panen, betul ya, dan itu kebutuhannya sangat banyak tapi yang ada terbatas. Nah, gimana nih Pak Wildan, silakan. Jadi gini Mbak Dewi, terkait dengan masalah pupuk ini, saya kira semua para petani sudah paham gitu, bahwa kebutuhan pupuk itu besar, sedangkan subsidi dari pemerintah itu sangat terbatas. Gitu. Nah ini sesungguhnya di Dinas Pertanian itu ada program pelatihan cara membuat pupuk kompos, pelatihan cara membuat pupuk cair, dan pelatihan ini saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Nah nanti monggo para petani, yaitu petani mengajukan ke dinas atau lewat kami, itu bisa nanti kita anggarkan. Karena ada menu kita pelatihan cara membuat pupuk, itu ada Mbak, tapi memang belum dimanfaatkan secara maksimal oleh petani. Silahkan nanti petani yang ada di Kabupaten Bantul mengajukan permohonan pelatihan pembuatan pupuk supaya nanti tidak bergantung pada pupuk subsidi, karena pupuk subsidi ini sangat terbatas. Itu kalau yang nggak subsidi harganya jauh lebih mahal ya kan. Nah ini kan pasti petani punya hitung-hitungan gitu, kalau ini pakai pupuk non subsidi tentu akan mengurangi hasil. Makanya ini bisa kita dampingi dengan program pelatihan membuat pupuk, Mbak. Ya, sehingga masyarakat atau para petani khususnya ini bisa lebih mandiri begitu ya, Pak. Ini yang diharapkan. Baik. Nah, selain terkait dengan pertanian, tadi juga disinggung salah satunya terkait pariwisata, yang khususnya adalah terkait dengan lahan parkir di Pantai Goa Cemara. Tanggapan Anda, Pak Wildan? Ya, nah, oke, Mbak Dewi. Jadi tadi baru hari ini kita mendengar, baru hari ini kita mendengar bahwa lahan parkir di Goa Cemara ini ada kerusakan. Nah, ini saat ini kita baru mau mulai pembahasan APBD untuk 2024, Mbak. Nah, insya Allah nantilah kita, ini kan sudah masuk nih, informasinya ini. Nah, nanti akan kita masukkan di APBD 2024 supaya nanti fasilitasnya terkait dengan lahan parkir dan jalan bisa segera terselesaikan supaya para wisatawan ini nyaman berwisata di Kabupaten Bantul. Insya Allah begitu, Mbak Dewi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada solusi begitu ya, siap, Pak ya. Siap. Baik, mungkin dari Pak Aryun nih, apa yang bisa disampaikan, apa yang kira-kira akan dilakukan dalam waktu dekat oleh pihak Komisi B, DPRD Bantul, dan juga mungkin apa yang ingin disampaikan kepada warga masyarakat di sini nih, para petani? Ya, yang pertama apresiasi para kadang tani di Pantai Selatan atas semangat kegotong royongannya terorganisir dalam kelompok tani. Lanjutkan begitu. Yang kedua, kami sangat mendengar dan insya Allah merumuskan, memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi kadang tani. Yang ketiga, sektor wisata. Sektor wisata menjadi andalan kita untuk kepentingan mewujudkan pendapatan asli daerah yang besar. Untuk itu, ayo kadang tani kita buktikan kita juga bagian dari yang bisa menawarkan dan mempromosikan pertanian menjadi tempat wisata. Jadi Pantai Selatan tidak hanya pantai dan alam, tetapi sektor pertanian juga bisa menjadi tempat wisata. Untuk itu, guyup, gotong royong, dan semangat. Baik, terakhir dari Pak Wildan, apa yang ingin disampaikan? Silahkan Pak, agar mereka juga tetap bersemangat nih saat ini. Terima kasih Mbak Dewi. Yang pertama terkait dengan sektor pertanian. Kendala-kendalanya tadi sudah kita tampung. Kebetulan dari Dinas Pertanian juga hadir, sehingga pada saat pembahasan anggaran ini sudah bisa masuk. Ya, para keinginan petani seperti apa,
postur anggaran kita seperti apa, ini bisa kita diskusikan di forum-forum rapat badan anggaran yang insya Allah tidak lama lagi akan kita lakukan. Itu sektor pertanian. Yang kedua, sektor pariwisata. Nah, sektor pariwisata ini sumber PAD yang besar bagi Kabupaten Bantul. Tahun kemarin ini lumayan bisa mendapatkan PAD sekitar 31 miliar. Ini kan lumayan, Mbak. Nah, tentunya supaya para pelaku wisatawan ini nyaman di Kabupaten Bantul, infrastruktur dan tempat-tempat ibadah, toilet itu juga harus kita perbaiki supaya wisatawan itu nyaman. Kalau tempatnya nggak nyaman, tentunya wisatawan akan pindah lain, pergi ke tempat-tempat yang lain. Nah, ini kan merugikan kita. Jadi kami dari Komisi B tentunya kalau itu untuk kesejahteraan masyarakat, untuk PAD, kita pasti akan siap mendukung. Gitu, baik, Mbak. terima kasih Pak Wildan, Pak Aryo, dan juga Bapak-Bapak sekalian. Mudah-mudahan terus memberikan semangat dan menjembatani aspirasi warganya, begitu ya. Terima kasih juga pemirsa, Anda sudah bersama dengan kami di Anjang Sana Wakil Rakyat episode kali ini. Saya Dewi Budianti undur diri, salam Indonesia. Pantai Selatan atas kerja luar biasa Kadang Tani, Pantai Selatan bisa disulap menjadi tempat yang subur untuk kepentingan bercocok tanam.